Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana salah satu pendiri dari PDI Perjuangan, Bapak Laksamana Soekardi, membeberkan fakta yang sangat mengejutkan tentang Pak Jokowi dan juga Ibu Megawati. Dan ini mungkin juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kita selama ini tentang hubungan keduanya, teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, kalau di dalam sebuah organisasi, ya, anggota organisasi, apakah kader lah katakan kalau di partai politik ya, yang berprestasi itu harus mendapatkan reward kan. Benar kan? Itu memang suatu sistem yang baik ya. Normalnya gitu Pak. Normal memang harus begitu. Apresiasi Nah kalau lah. kita lihat prestasi Jokowi sebagai kader PDIP kan melampaui ketua umumnya kan. Dalam hal Iya juga sih. bisa jadi presiden 2 kali. Kan Mbak Mega 1 kali aja terus kalah kan. Nah seharusnya status dia bukan hanya jadi petugas partai lagi ya. Minimum jadi partner diskusi lah. Dan faktanya teman-teman ya, hanya Pak Jokowi kader dari PDI Perjuangan yang bisa menang dalam pemilihan langsung. Ibu Mega kan jadi presiden tidak mengikuti pemilihan langsung, tapi menggantikan Gus Dur. Ya, Itu minimum. minimum ya partner diskusi kalau tidak ada sistem lain untuk posisinya gitu loh. Nah, kita objektif ya. 10 tahun Jokowi jadi presiden kan yang menikmati PDIP juga kan. Banyak kader PDIP yang dijadikan menteri. BUMN. Ya dari pokoknya banyak lah ikut menikmati. Nah, sebagai presiden 2 kali, logika aja nih, saya disclaimer nih, saya bukan orang Jokowi dan bukan Megawati, kita menggunakan nalar yang Kalau sehat. dulu kan orang Megawati. Iya, tapi saya emang pendiri PDIP, saya nggak bisa dipecat. Pendiri kan nggak bisa dipecat. Oh pendiri nggak bisa ya? Ada di BPKB Pak ya. Ain males gitu kan, kalau pendiri dipecat gimana? Iya iya. Ya kalau saya lihat Jokowi sebagai kader PDIP yang sukses melebihi ketua umumnya, ya itu harus dihargai dan diberikan suatu tempat sebagai reward gitu, reward and punishment, bukan punishment aja. Itu yang kita lihat perspektif yang melihat sejarah ya, alur-alur keputusan dan lain sebagainya. Nah, catat tuh guys ya, Pak Jokowi adalah kader yang lebih sukses daripada Ibu Megawati. Ya. Nah, karena Jokowi itu masih jauh lebih muda. Ini kalau kayak main bola di Liga Primer, itu kan wajar aja. Partai-partai lain ingin mengambil dia, itu wajar. Saya melihat potensi dia masih besar. Ya, misalnya Golkar udah ada proksinya kan, Bahlil gitu loh, menurut public information yang kita lihat, Bahlil kan proksinya dia. Tapi semua juga ingin kalau Jokowi mau bergabung, karena Anda bayangkan kalau sebuah partai dengan Jokowi ikut kampanye terus belusukan, itu akan menaikkan suaranya di tahun 2029. Iya. Nah, saya lihat ya, ini untuk teman-teman kader-kader nasionalis pada umumnya ya, bahwa menuduh orang itu merusak demokrasi. Ya. Iya, Pak Jokowi dituduh Kalau saya merusak lihat demokrasi. ya, keputusan Megawati mendapatkan hak prerogatif itu juga anti demokrasi. Ya, saya terlibat dulu memberikan hak prerogatif pada ketua umum waktu kongres di Bali. Pada waktu itu situasinya ya, PDI dan PDIP ya, ada dualisme kan, PDI di PDIP ada dualisme. Apakah kita mau, pada waktu itu kita masih PDI, apakah kita mau ikut pemilu? Apakah Pak Harto akan menghalang-halangi kita?
ya karena tidak diakui sebagai pimpinan PDI, maka dalam Kongres diberikan hak prerogatif kepada ketua umum untuk merubah nama partai untuk ikut pemilu, sekaligus untuk menyusun pimpinan partai DPP dan menciptakan logo partai baru. Pokoknya supaya cepat lah dalam keadaan darurat tekanan. Nah dari situ kok berkembang dari hak prerogatif untuk melaksanakan segala-galanya. Ini untuk logo ya awalnya nih ya, kisah hak prerogatif ini sejarah. Ya kurang lebih logo, nama partai yang ditambahin pembaruan dan kepengurusan baru gitu loh. Perjuangan. Ya ditambahin perjuangan. Tapi kalau memberikan hak prerogatif itu dengan Mbak Mega mengatakan nanti calonnya saya yang menentukan kan. Pernah kan ngomong gitu kan. Nah, Ratu ya kan. hak prerogatif itu seperti apa yang dimiliki oleh Pak Harto dulu. Ya kan dia memilih wapresnya, dia milih dirinya sendiri. Tapi Pak Harto tidak pernah gembar-gembor saya pemegang hak prerogatif. Dia dengan cara seolah-olah demokratis gitu loh. Disuruh ini, suruh itu. Akhirnya Ada perwakilan, ada rapat, ya ada ke apa. dia juga gitu loh. Jadi nggak beda gitu loh sebenarnya. Formalitas ya kan. Nah jadi kalau saya lihat ya, kalau hak prerogatif yang diberikan kepada satu orang, kan kelemahan orang ada kekuatan dan ada kelemahan juga ya. Apalagi semakin dia uzur kan, kognitifnya makin lemah kan, daya cernanya juga semakin lemah. Nah kemarin kalau dilihat pidatonya, bahwa wah Kongres mau diganggu gitu loh. Mbak Mega itu masih terjebak ya dalam situasi zaman Orde Baru. Emang Kongres PDI itu partai yang selalu diganggu gitu loh, yang tidak diinginkan oleh Pak Harto. Tapi kalau sekarang ya udah tidak ada hal-hal seperti itu. Apalagi kalau dia kuat di kader-kadernya, ya nggak usah khawatir. Bukannya waspada itu juga perlu, Pak? Waspada perlu, tetapi kalau kekhawatiran terlalu tinggi dan menjadi konsumsi politis publik, itu kan saya melihat, loh kalau udah punya hak prerogatif, udah aja, gunakan aja, nggak usah ada kongres, langsung saya memilih diri saya sendiri dan buat formatur, udah. Karena itu hak prerogatif juga. Meskipun di Kongres juga hasil Kongresnya memberikan hak prerogatif pada ketua umum untuk iya kan Pak? Dan daripada buang-buang uang, gunakan aja hak prerogatifnya. Nggak usah Kongres saya lagi gitu loh. Kan bisa kan. Mbak Mega waktu berkuasa terlalu carried away. Oh, carried away itu terbuai lah. Ya, terbuai dengan kekuasaannya. Tidak memikirkan strategi perencanaan untuk pemilihan kepilih lagi. Tapi bentar teman-teman, ini kan agak aneh juga gitu ya. Sebuah partai yang ketuanya Ibu Mega dan ketuanya tuh Ibu Mega terus seumur hidup kayaknya teman-teman partainya. Dan mereka kan menuduh Pak Jokowi ingin mengambil alih kursi ketua PDIP. Bukannya ini hal yang wajar-wajar saja gitu. Seorang kader partai ingin menjadi ketua. Apalagi kader partainya ini lebih berprestasi daripada ketua umumnya. Itu kan hal yang wajar. Itu kan dinamika politik yang terjadi di dalam sebuah partai politik, teman-teman. Mungkin bisa kita lihat Partai Golkar itu kan Kongres betul-betul pemilihan. Nah ini baru demokratis walaupun dinamika perpolitikan di bawah ini kan ya terjadi ya begitulah teman-teman ya, terjadi saling sikut antara calon yang lain. Tapi kok di PDIP ya ketuanya nggak bisa diganti gitu, nggak bisa diganti orang lain gitu. Ini apa namanya partai demokrasi, tapi kok nggak demokrasi amat gitu ya kan? Karena mungkin merasa waktu itu tidak ada yang bisa melawan dia. Terlalu populer lah, waktu 99 kan populer banget kan. Yang berani bersaing sama dia tuh nggak ada. Ya.
Dan memang tidak akan popular opinion juga tidak akan yang orang bisa mengalahkan dia. Nah, akhirnya apa? Dia juga tidak menyertakan banyak kader PDIP di kabinet. Ya itu nggak tahu kenapa. Berbeda dengan presiden-presiden lain. Ya, Jokowi, Prabowo kan sampai ajudannya juga pada jadi menteri kan. Nah, kalau Mbak Mega itu hanya 2. Saya dan Pak Kwe Kian-gi. Oh, sisanya nggak ada Pak? Nggak ada. Karena beliau tidak percaya dengan kader-kader lain. Padahal banyak yang kompeten. Banyak sekali. Ada Eros Jarot, ada Roy Janis, ada Sofan Sofyan, ada macam-macam lah. Ada Mas Pram waktu itu belum menteri ya? Mas Pram belum. Sekretaris Presiden waktu itu ya Mas? Belum. Sama sekali Mas Pram baru dijadikan sekjen. Ya. Nah, di situ kalau saya lihat sebagai elit politis kan harus punya pikiran strategis, taktis, ya kan? Mungkin karena Mbak Mega dianggap terlalu populer sebagai tokoh reformasi melawan Soeharto, dia merasa tidak ada yang bisa menyaingi. Nah, dalam politik itu orang-orang berpikir siapa makan siapa, siapa nipu siapa, ya kan? Nah, bergeraklah Pak SBY sebagai Menko Polkam. Ternyata itu tidak digubris, tidak terlalu diperhatikan. Akhirnya apa? Banyak menterinya yang ikut SBY. Kita lihat setelah SBY jadi presiden kan, Pak Budiono yang dibangga-banggakan jadi profesional, Menteri Keuangan. Pak JK jadi Wapres. Pak JK Menkonya. Lalu Yusril juga yang dekat banget. Purnomo, Yasmiantoro, ya kan, Pak Widodo. Oh ya. Iya betul, itu panglimanya Bu Mega ya. Terus Pak Hasan Wirayuda, semua itu satu rombongan lanjut gitu. Nah Mega dikadalin gitu loh. Dikadalin. Itu kan salah siapa? Nah pada waktu itu saya pernah mengatakan pada Mbak Mega, Mbak tolong dipanggilin aja semuanya. Dia merasa wah nggak mungkin lah bisa menang gitu loh. Tapi kembali itu sejarah pertama tuh dia marah. Wong Ratu kok dikadalin gitu kan? Kalah lagi kan? Nah itu marah pertama. Sampai sekarang kan nggak pernah mau ketemu dengan SBY. Tapi ya SBY sebagai orang yang juga memiliki advantage dan pinter kan nggak mau taklid juga kan? Ya bukan taklid itu, loyal itu tidak harus taklid kan. Loyal itu harus kritis. Ya. Tapi kalau yang di panutannya tidak ada harapan dan tidak mau dengar ya Pak, mereka mencari jalan keluar. Nah, dari situ mulai Jokowi ketika jadi presiden 2 kali dia juga mulai memikir ke depan. Wajar lah kalau menurut saya. Berarti orang belok dari Bu Mega ini nggak sekali 2 kali ya? Udah dari dulu maksudnya? Udah dari dulu. Dia mengandalkan dia sebagai pemimpin yang harus semua anak buahnya loyal. Dengar, patuh. Tapi kalau ada orang pandai dan orang berpotensi nggak mau begitu. Terus jadi taklid gitu kan nggak mau. Ya kan ini udah, apalagi sekarang Mbak Meganya udah semakin senior lah, udah kognitifnya juga berkurang ya karena umur dan lain sebagainya. Nah kita lihat dengan keributan ini ternyata orang dekatnya 2, Mbak Puan dan Pak Budi Gunawan sudah nyebrang. Nyebrang gimana? Ke Prabowo. Ini asumsi atau? Loh, kenyataan kan jadi anggota kabinet kan? Pak Budi Gunawan. Iya, Mbak Puan juga kan karena takut undang-undang MD3 kan bisa aja dikerjain. Dia sudah melakukan pendekatan gitu loh. Bahkan lebih kompromis lah. Lebih kompromistis ya. Dan mereka sudah ada zona nyaman yang tidak mau dilepas gitu loh. Tapi itu kan tokoh-tokoh penting di dalam partai. Pak BG memuji-muji Jokowi.
presiden dengan popular rating yang tertinggi di dunia. Puan juga tidak pernah menyerang. Ya, yang menyerang kan Hasto aja. Hasto aja. Ya emang cuma Hasto yang suka nyerang-nyerang sekarang teman-temannya, dan sepertinya Ibu Mega tuh suka dengan kader-kader yang seperti Hasto, Deddy Sitorus, yang mungkin yang agak keras dan bisa menyampaikan dan bisa meneruskan pesan-pesan yang diharapkan oleh Ibu Mega lah, yang bisa menerjemahkan kemarahan Ibu Mega gitu ya kan, kemudian disampaikan ke publik. Ya saya pikir Ibu Mega memang suka kader-kader begitu. Kalau kayak Bu Puan, kalau kayak Bambang Pacul, ya itu kan tidak pernah menghina orang lain. Di tengah-tengah isu bahwa Pak Jokowi meminta ke Ibu Mega soal 3 periode, Ibu Puan malah membantah. Di tengah kader-kader PDIP ketika Pilpres menyerang Pak Jokowi, menjatuhkan Pak Jokowi, Bambang Pacul malah bersuara kalau jangan melawan orang baik. Approval rating Pak Jokowi tinggi di Indonesia maupun di Jawa Tengah. Tapi kan sepertinya Ibu Mega tidak suka dengan kader-kader yang soft kayak gitu ya. Dan menarik tadi ya bagaimana pemaparan Bapak Laksamana Soekardi bahwa Pak Jokowi adalah kader PDIP yang melebihi prestasi dari Megawati. Ya wajar teman-teman, Ibu Mega tidak pernah menang pemilihan langsung. 2 kali ikut, 2 kali kalah. Di tahun 2004 kalah dengan SBY, di tahun 2009 kalah lagi dengan SBY. Nah ini yang mungkin jejak Megawati yang tidak bisa melampaui Pak Jokowi. Pak Jokowi dari wali kota menang, dari gubernur menang, dari presiden 2 kali menang, dan itu semuanya adalah pemilihan langsung. Wajar kalau Pak Jokowi approval rating lebih tinggi daripada Ibu Megawati, dan Pak Jokowi tentu lebih dicintai masyarakat ketimbang Ibu Megawati. Terbukti teman-teman, sekarang rumah Pak Jokowi ya dianggap sebagai tempat wisata baru di Solo. Banyak orang yang berkunjung, banyak orang yang ingin bersuah foto dengan Pak Jokowi, banyak orang yang mungkin ingin langsung bertemu dan ngobrol sebentar dengan Pak Jokowi, ingin memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Jokowi karena sudah memimpin Indonesia selama 10 tahun dengan sangat baik. Ini kan masyarakat jadi happy gitu. Dia tidak punya jarak dengan mantan presiden. Ya mungkin tidak seperti dengan Pak SBY yang sedikit eksklusif, yang sedikit beribawa. Kalau Pak Jokowi memang terkenal dengan merakyat gitu, dekat dengan rakyat. Nah, itulah mungkin yang mengakibatkan kader PDIP sebagian juga banyak yang senang dengan Pak Jokowi, teman-teman. Dan wajar saja sih sepertinya kalau Pak Jokowi memang, atau banyak suara-suara kader dari bawah ingin menjadikan Pak Jokowi sebagai ketua umum karena ya Pak Jokowi memang dicintai oleh rakyat, teman-teman. Dan ini kan bisa mendulang suara buat partai juga. Tapi ya namanya PDIP, ya marwah Ibu Mega tidak boleh kalah dong. Nah itulah mungkin tadi yang disampaikan garis-garis besarnya oleh Pak Laksamana Soekardi. Oke teman-teman, mungkin juga cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.